sungguh menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pikiran pendengar. Yang menjadi pertanyaan adalah rumusan masalah. 1. Apa pengertian dan ciri-ciri kalimat efektif? Yang kedua, bagaimana penggunaan kalimat efektif? Dan tujuan masalah: 1. Untuk mengetahui pengertian dan ciri-ciri kalimat efektif. Untuk mengetahui yang kedua, untuk mengetahui penggunaan kalimat efektif. Baik, untuk pembahasan atau bab 2, saya akan serahkan pada teman saya yang bernama Mas Bibil. Baik, saya akan melanjutkan bab 2 pembahasan. Bahasa adalah alat komunikasi utama bagi manusia. Tanpa bahasa, manusia tidak dapat mengkomunikasikan maksudnya kepada sesamanya. 1. Perkembangan teknologi yang mana sekarang semakin canggih juga menuntut manusia untuk tetap menggunakan bahasa baik, komunikasi lisan maupun yang tertulis. Untuk dapat menggunakan bahasa dengan baik, kita harus mampu menggunakan bahasa yang tepat. Ketika susunan kalimat itu baik, maka akan mudah juga untuk dipahami sehingga terjadi proses pemindahan informasi yang lancar antara pembicara dan pendengar. Dan dampak dari kalimat yang tidak efektif selain bisa mengganggu kelancaran komunikasi, juga bisa merusak struktur bahasa. 2. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, maka pembicara juga harus memperhatikan keefektifan kalimat yang digunakan. Dan juga kalimat efektif yang digunakan untuk berkomunikasi lisan tentu sangat berbeda dengan komunikasi tulis. Susunan kalimat dalam komunikasi tulis kadangkala itu tidak efektif apabila digunakan untuk komunikasi lisan. Dan juga kalimat efektif adalah suatu kalimat yang mengandung ciri-ciri. Adapun yang nomor 1 di gramatikal, ditinjau dari aspek tata bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang nomor 2 yakni sesuai dengan tuntunan baku, seperti menggunakan ejaan yang tepat dan menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan tata bahasa. Yang nomor 3 yakni harus jelas atau kalimat tersebut mudah untuk dipahami. Terus yang nomor 4 harus ringkas dan lugas. Dan yang nomor 5 yakni adanya hubungan yang baik antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Terus yang nomor 6, kalimat harus bervariasi dalam membentuk kalimat, ya, gaya bahasa, terus perumpamaan dan perbandingan. Yang nomor 7, tidak ada unsur yang tidak berfungsi dalam kalimat. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya pasrahkan ke teman saya yakni Atika Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan yakni pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Linggong, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan tak lupa pula yang kami hormati Bapak Rektor Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan yang kami hormati dosen pengampu yaitu Ibu Irfani Husnawiyah MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan atau perasaan dengan tepat dan dapat menimbulkan gagasan yang sama dalam pikiran pendengar atau pembaca.
Syarat-syarat kalimat efektif ada 6. Yang pertama, kesepadanan, keparelalan, kehematan, kecermatan, kepadanan, dan kelogisan. Ciri-ciri kalimat efektif ada 5. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak memiliki subjek yang ganda. Yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung yang tidak perlu. Yang keempat, menggunakan kata yang tepat dan tata bahasa yang sederhana. Yang kelima, memiliki struktur kalimat yang logis dan sistematis. Penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif umumnya digunakan dalam tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertai, dan makalah. Contoh kalimat efektif seperti saya menghadiri rapat pada hari Jumat jam 10.00. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.